Ya, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, ini masih membahas tentang bahaya ancaman pada anak sebenarnya. Bisa nggak sih kita sebut ini berbahaya? Iya. Hmm. Iya, karena satu tujuan pembentukan perilakunya itu jadi nggak tepat gitu. Betul. Oke, anak akan melakukan apa yang diharapkan saat itu juga, tapi itu tidak akan menjadi perilaku yang permanen. Kemudian tidak muncul juga inisiatif dari anak gitu untuk kemudian melakukan hal tersebut. Misalnya disuruh belajar karena ancaman. Padahal sebetulnya kita kan ingin mendidik anak belajar karena dia bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian belajar dan kemudian dia tahu tujuannya apa. Tapi kalau belajar karena ancaman ya dia hanya akan melakukan itu ketika ada ancaman. Ketika ancamannya nggak ada, dia merasa tidak perlu untuk melakukan itu. Padahal kan sebenarnya tujuannya bukan itu. Tapi di usia yang lebih kecil lagi gitu kan, kemudian anak menjadi tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena dia melakukan sesuatu ya kalau diancam dilakukan sesuatu, dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya dia nggak diancam ya dia nggak dilakukan. Belum lagi ketika anak dengan karakter-karakter tertentu gitu kan, sangat berpotensi untuk bukannya nurut malah jadi memberontak. Apalagi kemudian ketika sudah masuk usianya masuk ke teenagers, masuk remaja gitu kan, sudah mulai berpikir kritis, sudah kemudian mempertanyakan semua aturan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Saat komunikasinya nggak benar gitu kan, di samping lagi juga kemampuan untuk berpikir logisnya belum terlalu matang, tapi dia juga sudah punya kemampuan untuk melakukan banyak hal, kan bukan pada akhirnya dia menurut, bisa jadi kebalikannya reaksinya, yaitu misalnya anak menjadi memberontak karena terlalu sering atau terlalu banyak mendapatkan ancaman. Belum lagi ketika memang setelah diancam, ternyata nggak benar tuh, ya udah diemin aja. Diancam tidak terbuktikan karena orang tua ancaman sekedar ancaman ya, tapi tidak melakukan itu gitu kan. Pada akhirnya anak membutuhkan skala yang lebih besar lagi. Akhirnya ancamannya ditinggikan lagi. Sementara perilaku yang menetapnya tidak terbentuk gitu, hanya selesai perilaku itu dilakukan di saat itu juga gitu. Bisa nggak akhirnya dia jadi orang yang sama di saat lingkungan sosialnya saat dia sudah dewasa? Jadi maksudnya dia menerapkan perilaku mengancam itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bisa banget, karena sebetulnya kan pembentukan perilaku kita kan dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat dan kita diperlakukan dulu. Gitu kan. Saat kita belajar dari orang tua kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu dari kita caranya adalah mengancam, maka sangat mungkin bagi kita untuk pada saat kita mau mendapatkan sesuatu malah kita menggunakan cara yang sama gitu. Karena kita nggak belajar ada cara yang lain gitu untuk kemudian mendapatkan hal tersebut. 80% jadinya kita sekarang kan lingkungan kan, 20% memang adalah faktor genetik atau keturunan. Tapi gimana kita terbentuk sekarang kan lingkungan sangat berpengaruh gitu. Nah itu dia, dan ini akhirnya di lingkungan sosialnya, bahkan mungkin di rumah juga akhirnya saling mengancam gitu karena sudah punya kemampuan hal tersebut. Iya betul. Kalau kondisinya sudah sedemikian rupa gitu, harus apa yang dilakukan orang tua? Yang pertama kali harus dilakukan untuk bisa paling tidak meminimalisir ini, menetralisir ini. Apakah perlu bicara dari hati ke hati, minta maaf bahwa apa yang dia lakukan selama belasan tahun ini adalah hal yang salah? Iya, kalau memang orang tua menyadari itu tuh bagus sekali gitu, dan kemudian sampaikan kepada anak bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, itu diakui. Maka minta maaf dan kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian berdiskusi dengan anak apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gitu. Kayak misal concernnya di sekolah gitu, oke, bukannya mengancam terus, tapi mama juga punya kekhawatiran nanti akan seperti apa sekolahnya kalau kamu tidak belajar. Jadi kalaupun memang mama tidak mengancam, mungkin nggak untuk kita sama-sama mengerjakan tugas ini. Apa yang sulit mama bantu, tapi belajar juga kakak untuk memberikan kepercayaan kepada mama untuk kemudian melakukan hal ini sama-sama. Nah, komunikasi kayak gitu sebetulnya harus dibangun. Di samping ada kalau membangun komunikasi itu kan nggak bisa satu hari saat itu juga kemudian jalan gitu ya. Harus melalui proses yang panjang. Nah, proses panjangnya itu juga mulai dibangun. Dibangun komunikasi atau obrolan-obrolan tentang tanggung jawab, tentang kenapa sih orang penting untuk bersekolah, kenapa sih penting untuk mengerjakan tugas. Obrolan-obrolan dalam situasi setting yang nyaman, kemudian memasukkan value-value keluarga. Itu bisa mulai untuk dibangun ketimbang dengan diancam saja gitu. Kalau ancaman itu instan, untuk komunikasi nggak bisa berjalan instan. Mbak Ayu, terakhir mungkin tips untuk orang tua di rumah, paling tidak yang saat ini mungkin masih melakukan itu, membuat komunikasinya lebih nyaman untuk bisa sama-sama pada goalnya gitu. Kadang-kadang kan ini sebenarnya ancaman itu cuma untuk satu tujuan kan. Ya, betul. Gimana orang tua bisa punya komunikasi yang nyaman tanpa harus ada ancaman? Oke, berdasarkan tahapan usia memang beda-beda ya. Kalau misalnya memang usianya masih lebih kecil gitu, pasti membutuhkan anak memang masih membutuhkan lebih banyak arahan. Sehingga pada saat anak melakukan sesuatu yang menurut kita kurang tepat, bukan kemudian diancam dan ditakut-takuti, tapi lebih kepada kita memberikan berikan alternatif solusi sehingga anak memahami bahwa oh ini yang boleh, ini yang enggak. Bukan mengancam, tapi
tapi anak paham kenapa ia harus melakukan hal tersebut kalau usia lebih kecil. Tapi kalau misal usia sudah lebih besar, itu selalu bisa diawali dengan proses diskusi. Kemudian berbicara mengenai goal kita apa sih, kamu maunya apa, goalsnya apa, kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk kemudian mencapai goals ini apa, kesulitannya di mana, apa yang bisa saya bantu untuk mencapai hal tersebut. Nah, itu yang harus dibangun sehingga pada akhirnya anak tahu bahwa dia punya tujuan, dia bisa memperoleh tujuan tersebut. Orang tua belajar untuk mempercayai anak bahwa dia mampu. Kadang-kadang mengancam juga karena orang tua nggak percaya anak betul. bisa melakukan hal tersebut. Anak merasa dipercaya karena sebetulnya keyakinan orang tua terhadap kemampuan anak itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana output prestasi si anaknya itu sendiri. Itu banyak risetnya bilang begitu. Jadi kita yakin dulu sama anak kita, dia bisa, dia mampu. Outputnya anak kurang lebih juga akan merasa punya keyakinan untuk mampu melakukan itu. Nah, itu dia, percaya pada anak. Oke, Iya. Mbak Ayu, makasih banyak tipsnya hari ini. Sama-sama. Semoga bisa berguna ya untuk keluarga Amin. Indonesia di rumah ya. Nah, keluarga Indonesia yang harus dibawahi, jangan membuat anak merasa terancam, buat dia jadi orang yang paham. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.